Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute, rekan-rekan Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Di hadapan saya sudah ada sahabat saya, teman diskusi, mentor juga kadang-kadang kalau saya nggak tahu tentang musik. Saya bertanya sama beliau, Ahmad Dhani Prasetyo. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, mau ngomong apa kira-kira Mas Ahmad Dhani kali ini. Beliau cukup memahami konteks budaya dan sejarah Indonesia pada umumnya, dan khususnya sejarah Islam, penetrasi kerajaan-kerajaan Jawa yang sebenarnya setiap pemimpin harusnya tahu bagaimana sejarah masuknya Islam, bahkan sejarah yang lain-lain. Jadi Soekarno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, Mas Ahmad Dhani, yes, saya kira kita sangat beruntung dan berbahagia penggemar Presidensial Institute yang pada kesempatan ini akan diberi pengalaman sama Mas Ahmad Dhani tentang bagaimana sesungguhnya peran sejarah Islam khususnya di dalam memberikan penetrasi kepemimpinan terhadap Indonesia. Iya, sebenarnya memahami sejarah itu penting banget, karena yang sangat terkenal itu adalah quote-nya, ketika kita mau menuju masa depan itu kita harus memahami masa lalu. Masa lalu itu adalah sejarah yang nomor satu. Jadi sejarah itu penting karena toh kitab suci pun itu semua juga sejarah. Jadi kalau ada pertanyaan buku sejarah paling tua, itu ya mungkin Perjanjian Lama. Kitab suci. Kitab suci Perjanjian Lama, Taurat itu adalah buku sejarah paling tua. Jadi di situ ada terjadi kisah-kisah emansipatoris. Ya. Para tokoh-tokoh agung. Ya. Orang-orang terkenal, orang-orang suci, orang-orang berkuasa, orang-orang besar, orang-orang besar, baik dalam konotasi negatif maupun positif, diceritakan semua di dalam kitab-kitab suci, tidak hanya Al-Quran tapi juga kitab suci Bible dan Taurat. Jadi Perjanjian Lama apalagi itu adalah bagaimana Tuhan Yang Maha Esa itu selalu mengingatkan bagi kita untuk selalu membaca kitab suci yang isinya sebagian besar adalah sejarah. Dan dalam berbicara tentang Indonesia pun juga seperti itu. Jadi orang-orang yang paham sejarah soal Indonesia, terutama menurut saya kegagalan para pemimpin-pemimpin Indonesia saat ini menurut saya karena ya itu tadi kurangnya pemahaman soal sejarah, kurang mendalami, karena mungkin ya nggak interest ya mungkin ya. Barangkali itu. Jadi kebanyakan terlalu asik dengan kalau udah nggak politik, ya udah nggak interest sama sejarah memang tidak bisa dipaksakan. Jadi sejak tahun 1999 saya banyak bergaul dengan politisi di Indonesia ya, sejak era reformasi. Itu memang saya jarang sekali menemukan politisi-politisi ya, anggota DPR, atau menteri yang benar-benar paham soal sejarah Indonesia. Dan ini buat saya waktu itu ya tahun 2000-an awal tuh buat saya, wah ini petaka besar ini kalau politisi, calon-calon pemimpin bangsa ini tidak paham soal sejarah bangsanya sendiri gitu kan. Mau dibawa kemana negara kalau nggak paham soal sejarahnya. Jadi saya ngomong bukan ini ya, bukan tanpa data. Saya banyak kenal politisi dari tahun 99 sampai sekarang juga kenal, dan memang nggak banyak politisi seperti Fadlizon, yang Fahri Hamzah yang benar-benar menguasai sejarah
Indonesia ya. Banyak kan sekarang ini sejarah Indonesia itu mau dikerdilkan atau dikaburkan. Ya, kalau dikaburkan kan masih ada dikit. Kalau ini dikerdilkan itu mau dipotong bahwa sejarah Indonesia itu hanya tahun 1928 sampai sekarang. Berarti ada gitu. Manipulasi dong di situ. Iya. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, apa memang ini ada unsur kesengajaan bahwa mereka satu sisi ingin menonjol bahwa kami ini juga punya peran terhadap berdirinya Republik ini. Tetapi mestinya jangan menghilangkan, ya itu ya tadi, gitu kan? Tadi itu ketika ada arahan atau ketika ada gerakan atau propaganda bahwa sejarah Indonesia itu dimulai dari 1928 dari Sumpah Pemuda, karena dianggap kalimat Indonesia itu dimulai dari tahun 1928. Ketika ada gerakan atau propaganda untuk menghapus sejarah sebelum 1928, ini memang ada gejala untuk menghilangkan peran Islam dalam berdirinya NKRI gitu loh. Memang ada dugaan kuat, ada gejala kuat, ada sinyalemen. Sudah ada gejala, ya, sudah ada gejala kuat. Bukan tuduhan tanpa dasar, tapi sudah ada gejala kuat, ada sinyal yang kuat gitu ya, bahwa memang ada gerakan, kalau katanya Pak Harto gerakan tanpa K, jadi gerakan untuk menghilangkan peran Islam dalam proses kemerdekaan Indonesia, bahkan termasuk di dalamnya adalah bagaimana mereka mencoba untuk bahwa ya terutama ada salah satu partai yang menganggap bahwa Indonesia ini adalah didirikan oleh Soekarno saja ya kan? Nah, itu padahal kan salah satu yang mendirikan Bapak Bangsa, salah satu founding father. Seolah-olah yang lain tidak terlalu berperan gitu kan. Ya yang kita tahu memang Soekarno kan memang nasionalis ya. Meskipun katanya Pak Harto Marxis. Ya. Jadi buat saya memang sangat nyata sekali ada gerakan atau propaganda untuk menghilangkan peran Islam dalam sejarah Indonesia, karena mereka melihatnya Indonesia dimulai dari 1928 gitu. Ya. Padahal jauh sebelum itu. Ya, kan? Kalau kita mau belajar sejarah, ya memang kita tidak mau sara ya, ini bukan bicara sara, ini kan bicara sejarah, bicara fakta, bahwa perlawanan pertama pribumi kepada penjajahan itu kan dimulai dari partai Islam, kan dari Syarikat Islam, yang sebelumnya Syarikat Dagang Islam, jadi Syarikat Islam itu kakek moyangnya Al Eldul, Haji Umar Said, Cokro Aminoto. Jadi memang partai Islam yang memulai gerakan untuk melawan penjajahan itu. Karena kenapa partai Islam? Ya karena sebelumnya kan memang kalau kita tanya sama anak milenial pasti nggak bisa jawab. Sebelum NKRI ini siapa yang berkuasa di Indonesia? Dan ternyata kalau kita lihat dari sejarah, Hos Cokro Aminoto juga pernah memimpin sebuah gerakan yang melawan VOC pada waktu itu. Kayak 212 lah. Kayak 212 lah itu. Itu kan memang luar biasa. Jadi banyak yang nggak paham, terutama mungkin milenial nggak paham bahwa sebelum ada NKRI ini berkuasa di Indonesia, sebelumnya itu ada kerajaan Islam, Kesultanan Islam, yaitu Kesultanan Jogja maupun Kesultanan Keraton Jogja maupun Keraton Solo. Ya Mataram lah ya, Mataram maupun Mangkunegaran ya, Mangkunegaran. Ada 3. Ada banyak berarti, ada Pakualam, ada Pakualaman, terus ada 4 ya berarti ya. Ya kan ada keraton-keraton di hampir semua kesultanan di Indonesia itu memang banyak dipimpin oleh raja-raja Islam kan, ada Tidore, ada Ternate,
yang di luar Jawa ya. Di luar Jawa. Di luar Jawa ya. Tapi kan kita bicara ini Jawa. Di Jawa ini sebelum ada NKRI itu yang berkuasa itu adalah Kesultanan Islam. Makanya raja-rajanya punya gelar Sultan. Khalifatullah fil ar. Ing tanah Jawi. Iya, ing tanah Jawi. Kan? Itu artinya ada benang merah antara NKRI dan Kerajaan Solo Jogja yang sebelumnya juga Kerajaan Demak Bintoro dan sebelumnya juga ada Kerajaan Mataram Islam. Mataram. Jadi tapi Mataram itu setelah Demak. Enggak dong, Sultan Agung kan Mataram. Iya, kan? Mataram kan Demak dulu. Iya, Demak dulu. Demak Raden Patah ya. Demak jadi kemudian dilanjutkan di Pajang oleh Hadiwijoyo. Hadiwijoyo punya anak angkat Panembahan Senopati. Jadi kemudian mendirikan Mataram Islam. Ini yang harus kita sebenarnya kan seharusnya kita harus sosialisasikan kepada generasi muda. Betul. Sebelum ada NKRI itu, yang berkuasa itu adalah Keraton Jogja dan Solo. Betul. Sebelum Keraton Jogja dan Solo yang kerajaan Islam ini, sebelumnya ada yang namanya Kerajaan Demak. Ya kan? Kesultanan Demak, Kesultanan Islam Demak. Sebelum ada Kesultanan Islam Demak, ada Kerajaan Mataram Islam, ya kan? Di mana rajanya yang paling terkenal adalah Sultan Agung. Itu adalah tokoh pertama yang melawan VOC. Ya. Jadi memang Islam itu memang bukan karena itu agama saya, bukan karena Islam itu agama kita, tapi memang Islam itu selalu melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Nah, selalu yang melawan selalu kelompok Islam, terutama Raja Islam waktu itu kan Sultan Agung Raja Islam. Terus kita kenal lagi ada Diponegoro. Kan? Ada Pangeran Mangkubumi, Sambernyowo, Mangkunegara I, Sambernyowo. Jadi memang dunia, kalau anak-anak milenial nggak tahu, tapi dunia tahu bahwa Islam ini adalah gerakan yang selalu melawan ketidakadilan, kekuatan asing maupun ketidakadilan. Ya. Jadi ini yang ada benang merah untuk memulai menyingkirkan peran Islam. Kita ini bukan mengada-ada, emang sudah terjadi gitu ya. Dan bahkan ada sinyalemen juga pelajaran-pelajaran sejarah yang semacam ini mulai dihapuskan supaya anak-anak milenial nggak paham. Ya, tidak paham dan tidak tahu. Tidak paham siapa dirinya. Siapa sih sebenarnya NKRI itu? Betul. Satu sisi kita makanya kenapa banyak tokoh Islam dulu dipenjarakan oleh Soekarno, karena tokoh-tokoh Islam itu tidak mau bergabung dengan Asakom, ya kan? Karena ya orang Islam pasti anti dengan komunisme, pasti nggak cocok dengan Marxisme, gitu. Makanya ada tuntutan HMI dibubarkan, tapi sebelumnya Masyumi kan dibubarkan dulu kan. Sejarah itu kadang selalu berputar, roda itu kan berputar. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan sesungguhnya masa itu akan kami pergilirkan kan gitu. Nah, tetapi yang kita miris barangkali anak-anak muda sekarang ini memang jarang sekali yang tahu sejarah bagaimana berdirinya NKRI. Sebenarnya itu salah pemimpin kita sih sebenarnya. Kenapa generasi muda itu tidak peduli terhadap sejarah? Ya karena memang pemimpinnya yang salah menurut saya. Kalau pemimpinnya suka sejarah, pasti rakyatnya juga suka sejarah. Gitu. Barangkali Mas Dhani kan banyak berkiprah ya di bidang seni budaya. Saya kira tantangan bukan Mas Dhani aja, tantangan buat kita semua. Barangkali kita perlu ada roadshow ya, membuat atau semacam film animasi sejarah. Ya sebenarnya itu sebenarnya tugas pemerintah sebenarnya. Tugas pemerintah dalam perintah konstitusi itu kan adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Itu kan tugas dan perintah konstitusi, mencerdaskan kehidupan berbangsa. Maka dari itu harusnya setiap presiden itu mempunyai legacy, mempunyai warisan minimal 10 film lah minimal ya.
Harusnya gitu. Bayangkan seandainya jika Pak SBY punya legacy 10 film sejarah. Bayangkan itu, ya kan? Terus Pak Jokowi punya 10 juga film sejarah tentang Indonesia. Wah, gimana nggak pinter orang Indonesia, ya kan? Tapi kan dan kita itu sebenarnya kan kaya sekali, kaya banyak sekali yang bisa digali. Iya. Banyak sekali bisa digali dari cerita-cerita ternama orang-orang ternama, cerita ternama orang-orang kesatria ya, yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi pelajaran moral, tidak hanya pelajaran sejarah loh, tapi pendidikan moral sebenarnya. Bagaimana Pangeran Diponegoro bersikap terhadap ketidakadilan, ya kan? Bagaimana Pangeran Sambernyowo bersikap terhadap ketidakadilan. Kalau zaman-zaman di atas kita, atau barangkali kita masih banyak yang suka nonton wayang, itu kan penuh dengan epik cerita sejarah ya, histori dan sebagainya. Cuman generasi milenial mana ada yang suka wayang gitu kan? Ya, karena pemimpinnya tidak mengajari generasi mudanya. Kalau nanti suatu saat kita mendapatkan presiden yang peduli terhadap sejarah dan peduli terhadap perintah konstitusi, artinya ada presiden yang paham tentang perintah konstitusi, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu gitu kan amanah konstitusi. Iya, bukannya malah nakut-nakutin rakyatnya dengan radikalisme. Nah, itu ya kan? Itu nggak ada pinternya menakut-nakuti rakyat dengan radikalisme, itu tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa. Betul. Gitu. Padahal perintah konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Padahal kalau kita lihat ya sejarah heroisme dari para pejuang-pejuang kita dulu kayak Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, atau yang jauh lebih bawah sebelumnya, misalnya bagaimana Sultan Agung misalnya. Jauh lagi. Misalnya bagaimana keberanian waktu itu ya, mungkin belum disebut Ararek Surabaya, tapi lokasinya di situ. Ya kan, bagaimana Raden Wijaya dan rakyat-rakyatnya dan tentaranya menghabisi pasukan Mongol. Jadi kalau misalnya kita klik ya, Five Nation defeat Mongol. Salah satunya itu Mojopahit. Bayangin ya, Mojopahit itu adalah satu dari 5 negara, 5 imperium yang berhasil mengalahkan Mongol. Padahal semua hampir kalah dengan Mongol, ya kan? Itu kan dan dikalahkan sama dari awal, mulai dari Kertanegara. Kertanegara, ya kan? Nah itu kalau dibuat film dengan budget yang mumpuni, pasti akan menjadi tontonan menarik dan ada nilai-nilai sejarah yang bisa saya kira itu perlu digest, bisa ditelan oleh generasi muda. Perlu kesadaran dan kepedulian pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak punya kesadaran. Kalau kita lihat misalnya kayak model Thailand aja lah, tetangga kita, itu kan banyak itu film-film sejarah yang kita lihat dari kerajaan-kerajaan mereka. Termasuk China. China kemarin bukan pemerintah China ya, tapi pengusaha yang di backup oleh pemerintah China kan Jack Ma. Jack Ma bikin film di Hollywood, judulnya The Great Wall. Itu kan bangga sekali kan, bagaimana rakyat China itu agung waktu saat itu ya, ada glorify gitu. Nah kita kan nggak punya, padahal kita nggak kalah gitu sama bangsa China, itu nggak kalah Indonesia itu. Saya melihat atau contoh kita balik lain lagi ke belakang sebelum Raden Wijaya dan Kertanegara. Samaratungga. Ya kan? Bagaimana Samaratungga membangun Borobudur? Dinasti Sanjaya. Bagaimana Samaratungga dari dinasti Sanjaya itu membangun Borobudur yang akhirnya menjadi momentum di mana Jawa adalah imperium adidaya saat itu. Gitu. Jadi pusat kebudayaan, pusat orang pintar saat itu tahun 900 Masehi itu ada di Jawa. Itu rajanya Samaratungga. Abad ke-8 Abad ke-8, 9 kita sudah mampu mendirikan. Bayangin aja kalau itu dibuat film, ya kan? Tapi kan nggak ada film yang penuh dengan heroik, penuh dengan cerita. Jadi kita ini banyak disuguhi justru oleh cerita-cerita sekarang ya, di sinetron, di picisan ya, menurut saya itu ini sebenarnya tanggung jawab dari para pimpinan bangsa, pemimpin bangsa. Makanya bayangin aja kalau seandainya Pak SBY punya 10 film yang dibiayai oleh pemerintahan yang ya, 10 film itu, waduh, itu bakal menjadi peninggalan yang dulu sepanjang masa. Waktu kita flashback, waktu Orde Baru, Pak Harmoko aja berani melarang lagu-lagu yang melo ya.
Kenapa sekarang ini misalnya harus kita? Tapi jangan ya, cuman. Saya pernah ngomong pernah usul sama Pak Anies Baswedan ya. Pak Anies Baswedan kalau berani melarang lagu-lagu barat di play di mall-mall itu hebat. Bisa, itu kan masalah kebijakan. Iya, betul. Tinggal Pak Anies bikin entah apa namanya itu, pergub atau apa. Hanya boleh lagu Indonesia yang disetel di mall atau di counter-counter busana atau apa. Itu kalau dilaksanakan, kan musisi pasti bangga musisi Indonesia kan. Daripada kita masuk ke mall lagunya lagu barat itu kan. Nggak kalah kok musisi Indonesia, tapi kan nggak berani. Ya, artinya sesuatu yang baik, misalnya Soekarno kan pernah melakukan itu juga kan. Iya. Ketika menganggap musik ngak-ngok gitu kan, dan dia dan padahal menurut saya seandainya Pak Anies Baswedan berani bikin pergub itu ya, itu akan menambah elektabilitas sebenarnya. Saya pernah ngomong Pak Anies kalau bisa bikin pergub bahwa di setiap mall nggak boleh nyetel lagu barat, harus nyetel lagu Indonesia. Saya yakin seniman di Jakarta kan banyak yang mendukung Pak Anies sebenarnya. Tapi ya itu tadi masalah keberanian aja itu kan. Kembali kepada kesadaran nggak boleh banyak berpikir politik. Nanti kalau saya melarang musik barat nanti gimana? Itu terlalu apa ya? Ya terlalu politik lah itu akhirnya. Padahal maksudnya kan baik. Kita harus mendukung permusikan, berkesenian dan anak-anak nasional ini kan gitu. Ya, memasyarakatkan seni dan budaya kita, apa salahnya kan gitu. Iya. Bukan mendukung, bukan masyarakat ya, mendukung. Kayak misalnya K-pop di Korea, K-pop itu kan menjadi industri yang diminati oleh dunia. Iya. Kan itu karena ada dukungan pemerintah gitu kan. Bahkan dia support. Misalnya di Jepang, kenapa budaya Jepang sekarang itu juga masih sangat dipelihara oleh pemerintah. Mulai dari kita kemarin ada saudara pulang dari sana, dia ngasih oleh-oleh makanan khas. Itu hampir sama dengan makanan khas kita juga, itu makanan tradisional belinya. Itu turis Indonesia ke Jepang saja bisa membawa itu ke sini gitu kan, bawa makanan produk dari Jepang ke sini. Nah, kenapa itu tidak dibalik kan gitu ya? Itu memang permasalahan kita semuanya. Karena ngurusin gituan duitnya kecil. Kalau bangun jalan tol kan duitnya gede. Saya kira kesimpulannya sebagai close statement, barangkali Mas Ahmad Dhani akan memberikan satu warning pada generasi. Bukan warning lah, ini sebenarnya tukar pikiran. Ini salah satu quote yang ingin saya salah satu quote yang ingin saya bukan perkenalkan ya, mungkin perkenalkan dan sekaligus memviralkan quote. Ini quote asli dari saya, yaitu membangun peradaban itu lebih sulit daripada membangun infrastruktur. Setuju. Saudara-saudara, sahabat Presidential Institute, itulah tadi bincang-bincang kita, celoteh dari Mas Ahmad Dhani. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya generasi muda, karena generasi muda adalah generasi calon-calon pemimpin yang akan datang. Mudah-mudahan setelah mendengar apa yang dikatakan Mas Dhani tadi, akan ada kesadaran secara kolektif, baik dari pemerintah, dari pemangku-pemangku kekuasaan yang punya kewenangan untuk menerbitkan kebijakan untuk bisa menelurkan bagaimana rakyat Indonesia, pejabat Indonesia, pemimpin-pemimpin di Indonesia semuanya menjadi melek sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.